برب العالمين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para zuriat Nabi, para habaib yang dikatakan oleh para ulama sebab utama untuk kita mencari perhatiannya Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan anugerah dari Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita mencintainya, kita termasuk mendapatkan syafaat datuknya Nabi SAW, dan semoga kita termasuk yang seperti disampaikan oleh Imam Ibn Hajar, siapa yang mencintai zuriat Nabi akan mendapatkan 3 hal di dunia. Yang pertama, akan bahagia hidupnya. Yang kedua, barokah hartanya. Dan yang ketiga, akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semuanya termasuk yang mencintai mereka, sehingga kita termasuk disebutkan oleh Nabi SAW, man ahabbahum fahuwa mu'min wa man abghadahum fahuwa munafiq. Siapa yang mencintai mereka berarti dia itu seorang mukmin, dan barang siapa yang tidak cinta kepada mereka atau benci pada mereka berarti dia seorang munafik. Khususnya yang saya muliakan, saya tuakan, saya hormati, dan saya berharap selalu berada di dalam hati beliau untuk didoakan, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga Habib yang lainnya, ada Habib Abdurrahman Al-Kaf. Semoga kita doakan mereka panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya dan memperagakan akhlaknya, dan semoga cinta datuknya berlebih dan bertambah kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama, para guru, para kiai, para asatizah, yang keberadaan mereka di antara kita merupakan sumber utama untuk kita bersambung dengan Nabi Muhammad, sumber utama untuk kita mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad, sumber utama untuk kita terhubung dengan Nabi kita Muhammad SAW, karena mereka lah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim seakan-akan datang berkunjung ke rumahku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim maka seakan-akan dia bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah kita semuanya duduk-duduk bersama orang alim. Di depan kita banyak orang alim. Alhamdulillah ada guru kita bersama, ada guru Busu, guru Kamaruddin, ada guru Arifin, dan guru-guru yang lainnya. Semoga dengan kita berkumpul dan duduk bersama mereka, kita terhitung pada malam ini duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu kata Nabi Muhammad, barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman dudukku. Semoga kita semuanya termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, sehingga kita termasuk yang berada di dalam hati Nabi Muhammad, mendapatkan pandangan dari Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, dan semoga kelak nanti di pada mahsyar kita bersama golongan Nabi Muhammad, dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad, berada di atas sirat bersama Nabi Muhammad, dan akhirnya masuk surga. Di dalam surga kita bertetangga dengan Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Para DKM masjid, pengurus masjid yang saya hormati, saya muliakan, panitia yang saya hormati, saya muliakan, dan semoga selepas acara ini panitia yang paling banyak dapat pahalanya, yang paling capek, yang paling lelah, yang paling penat, maka dialah yang paling banyak dapat ridhonya Allah SWT. Dan semua tokoh masyarakat, Bapak Lurah, dan semua saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, siang tadi kami baru pulang dari Bandung setelah 3 hari di Jawa Barat, dan alhamdulillah
Uyuh belum hilang, tapi subhanallah begitu melihat wajah-wajah saudara-saudari kami di Kelayan ini hilang semuanya. Melihat wajah-wajah yang masya Allah tampak tanda-tanda keimanan dan ketakwaan, tanda-tanda cinta kepada para ulama, tanda-tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga penyaksian ulun ini menjadi sebab Allah memberikan kesaksian bahwasanya semua warga Kelayan yang hadir ini insyaallah yang biasa membantu, yang biasa berada di dalam masjid Nuruddin, semoga termasuk yang dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai yang dicintai oleh Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan kemuliaan dengan Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Masjid ini belum selesai, tapi sudah bikin maulidan, sudah diresmikan. Bukan berarti panitia itu terburu-buru, bukan berarti panitia tidak perlu lagi bantuan dan uluran tangan. Akan tapi masjid ini cepat diresmikan dan cepat kita tempati dan kita isi dengan maulid Nabi SAW supaya mendapatkan berkah maulidnya Nabi Muhammad. Barangkali dengan berkat maulidnya Nabi Muhammad yang tadinya 7 tahun baru selesai seperti ini, insya Allah setahun depan sudah selesai semua insya Allah. Bahkan tidak sampai setahun selesai semuanya insya Allah. Beruntung saya katakan. Kalau seumpama seorang profesor yang mengatakan, seorang doktor, seorang cendekiawan, seorang akademisi, siapapun juga, pakar dan sebagainya yang mengatakan bisa jadi pernyataannya itu salah, bisa jadi benar. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad yang bersabda, Allah yang berfirman, tidak mungkin salah, tidak mungkin luput, pasti benar. Nabi Muhammad bersabda, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya kelak nanti di dalam surga. Artinya apa? Kalau sudah dibangunkan surga di dalam surga, berarti apa? Pasti masuk surga. Sehingga saya masih teringat bagaimana seorang profesor Imam Prayogo, dia mantan rektor kami ketika di UIN Malang. Alhamdulillah kami mengambil S3 di 2 tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Di UIN Malang selesai sudah 3 tahun dengan nilai cum laude. Semoga bermanfaat bagi dakwah, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi pribadi ulun dan bermanfaat bagi keluarga. Amin ya rabbal alamin. Prof Imam ini beliau diberikan pesan oleh ayahnya. Anaknya berpesan begini, "Nak, kalau seumpama kamu bisa bangun masjid, Abah senang. Kalau seumpama kamu nggak bisa bangun masjid, nimbrung bantu orang yang bangun masjid. Kalau seumpama kamu tidak bisa juga bantu nimbrung membangun masjid, maka jadilah ahli masjid. Dan tolong jangan jadi yang keempat. Kamu termasuk yang binasa." Dan saya yakin insya Allah warga sekitar Kelayan dan sekitar Masjid Nuruddin ini insya Allah termasuk yang 3 itu. Yang pertama saya tidak yakin, karena yang bangun ini bukan 1 orang saja, tapi insya Allah bergotong royong. Dan insya Allah semuanya yang ikut bantu, yang cuma mendoakan, yang cuma melihat, yang bantu apapun dari segi apapun, semoga termasuk dibangunkan surga oleh Allah SWT nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah akhwan wal muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat sempurna di dalam menyampaikan dakwahnya. Tidak ada suatu kebaikan pun sekecil bahkan sebesar atom pun. Atom itu adalah sebuah benda yang sangat kecil yang berterbangan ketika sinar matahari masuk ke dalam rumah kita, yang kalau kita ambil dan kita tangkap tidak akan bisa kita lihat dari saking kecilnya itu biji atom. Tidak ada satu kebaikan sedikit pun kecuali pasti Nabi kita Muhammad SAW sudah menyampaikannya kepada kita dan sudah menghimbau kita untuk melaksanakannya. Dan tidak diketahui oleh beliau daripada sesuatu keburukan sekecil bahkan sebiji atom pun kecuali sudah pernah disampaikan kepada kita dan kita dilarang serta diancam untuk tidak melakukannya. Sehingga kemudian beliau sebelum meninggal dunia sempat beliau itu bersabda demikian,
Inni taraktukum 'alal mahajjatil bayda layaliha kanahariha la yuzibu anha illa wadhal. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan agama yang menjadi misi dan visi kerasulanku telah jelas, terang benderang, tidak ada yang sama, semuanya jelas, semuanya sudah aku sampaikan. Kalau diibaratkan apa yang telah aku sampaikan bagaikan batu yang berwarna putih, tidak ada nodanya sama sekali. Mungkin batu berwarna putih bukan semua orang tahu. Mungkin di daerah-daerah tertentu tidak ada batu yang warnanya putih, sehingga lebih diperjelas lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau seumpama kalian tahu ada siang ada malam, dan insya Allah kalau siang dan malam semuanya tahu. Mau orang Banjar, mau orang Jawa, mau orang desa, mau orang kota, mau orang yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar, pasti tahu kapan siang, kapan malam. Kalau saya bertanya, Pak, sekarang malam apa siang? Malam apa siang, Pak? Bu, malam? Malam apa siang, Bu? Malam. Nah, berarti semuanya waras. Kenapa? Karena saya mendengar cerita. Tapi cerita ini dari teman saya yang baru saja menjenguk rumah sakit jiwa. Ketika beliau sampai ke rumah sakit jiwa itu, beliau bercerita kepada saya sambil tertawa-tawa terbahak-bahak. Ada cerita lucu, Beb. Apa itu? Saya tadi melihat ada satu orang yang sedang gila yang dirawat di rumah sakit jiwa dalam keadaan serius membaca Quran, serius seserius-seriusnya, padahal Qurannya terbalik. Nggak lama kemudian ada lagi orang gila yang berikutnya, yang lainnya datang menghampiri. Kemudian dia bertanya, Pak, saya mau bertanya. Iya, silakan. Saya mau bertanya, sekarang ini siang apa malam? Masya Allah, yang baca Quran tadi bilang begini, mohon maaf Pak, saya bukan orang sini, saya nggak tahu. Artinya kalau sama jawabannya tadi, ya saya bilang suruh kirim ke rumah sakit jiwa Porong sana. Kenapa Nabi SAW mengibaratkan seperti siang dan malam? Karena semua orang tahu. Kalau ibaratkan, kalian tahu ada perbedaan siang dan malam. Ada malam kalau gelap, ada siang kalau terang. Di dalam agama yang saya bawa itu semuanya terang benderang, nggak ada yang gelap sama sekali. Cuma kitanya nggak mau mencari, kitanya nggak mau menggali. Di antaranya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah keberadaan masjid ini. Masjid ini harus menjadi sesuatu yang sangat penting. Tolak ukur keimanan kita masjid, tolak ukur kedekatan kita kepada Allah masjid, tolak ukur kedekatan kita kepada Nabi Muhammad masjid, tolak ukur bagaimana mutu keimanan dan ketakwaan kita, bagaimana kita mengagungkan masjid. Kita lupa bagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, di mana beliau menyampaikan kepada kita nanti di padang mahsyar yang begitu panasnya luar biasa, yang digambarkan oleh Nabi SAW bagaimana tidak panas, sedangkan matahari pada saat itu berada di atas kepala kita. Ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan satu kilan itu satu jengkal, satu apa ini, satu banjar, satu kilan juga, satu kilan di atas kepala kita, berarti matahari bisa kita sentuh. Ada yang mengatakan di riwayat yang lainnya bahwasanya 1 mil. 1 mil itu berarti 2 kilo kurang seperempat. Panas mataharinya itu ada di atas kepala kita. Sedangkan yang kita rasakan panas seperti hari ini luar biasa tadi kan ya. Panasnya luar biasa sampai saya berkata kepada saudara kami Haji Saifuddin, Masya Allah panas betul. Saya bilang pasti ada hikmahnya, Bib. Saya katakan kepada Haji Udin pasti ada hikmahnya. Beliau nyeletuk mengatakan iya Bib, hikmahnya yang jual es laku. Panasnya luar biasa. Itu matahari yang kita rasakan terik panasnya ternyata berada di langit yang keempat. Ulama berkata seperti itu. Panasnya luar biasa. Bagaimana kalau nanti? Tapi kata Nabi Muhammad, nanti di padang mahsyar itu ada 7 golongan yang berada di bawah naungan Allah. Tidak ada naungan pada saat itu kecuali hanya naungan Allah. Tidak ada naungan siapapun, nabi siapapun, rasul siapapun kecuali naungannya Allah. Dan naungan Allah itu pun dipimpin oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berhak mendapatkan naungan tersebut sehingga dia merasa adem, lebih adem daripada di dalam masjid Nuruddin ini? Kenapa belum ada AC-nya?
Lebih ada lagi. Siapa mereka? Di antara yang 7 orang itu adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Satu orang yang selalu hatinya terkait dengan masjid. Terkait dengan bukan satu masjid, tapi masjid-masjid yang banyak, bukan hanya satu masjid. Kalau satu masjid berarti ada sesuatu unsur yang dicari, tujuan yang sedang dia ingin meraihnya. Tapi di sini adalah selalu terkait dengan masjid. Tahu kan masjid? Alhamdulillah Pak, masjid yang sekarang kita itu masuk di dalamnya lebih baik daripada masjidnya Nabi Muhammad. Jauh. Masjid Nabi Muhammad tidak ada lantainya, tidak ada keramiknya, bahkan tidak ada karpetnya. Itu masjid Nabi Muhammad. Temboknya, pagarnya, batasnya itu bukan dengan tembok. Apalagi kita, masya Allah, kita masuk. Mulai tadi saya katakan masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kenapa? Indah luar biasa. Dan sungguh saya bersyukur pada Allah Taala karena kami meyakini saudara-saudara kami yang di Kelayan ini, saya yakin masjid lebih indah daripada rumah mereka. Sehingga dengan begitu kami yakin berarti mereka termasuk yang mendahulukan masjid daripada rumah-rumah mereka. Dan insya Allah ini akan menjadi bekal kelak nanti di akhirat, karena Allah akan bangga kepada kita rumahnya diperbagus sebelum rumahnya dia sendiri. Amin ya rabbal alamin. Tapi masalahnya masjid ini bukan cuma positif, ada negatifnya, dan ini yang perlu kita pertimbangkan. Kalau positif, kita takut kalau mempertimbangkannya takut riya. Tapi kalau negatif, kita harus pertimbangkan supaya jangan terperosok ke dalam sesuatu yang tidak atau suatu keburukan. Apa itu? Dengarkan hadisnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, "Sayati 'alan nasi fi akhir zaman." Akan datang suatu hari pada akhir zaman, yajtami'una fil masajid walaysa fihim mu'min. Akan datang di akhir zaman nanti mereka berkumpul semuanya dalam masjid. Masya Allah. Kalau kita sholat dengan jarak yang seperti biasa tidak akan muat sekarang ini masjid. Penuh masjid sekarang ini. Masalahnya Nabi Muhammad bersabda, walaysa fihim mu'min. Tidak ada satupun yang mu'min. Takutnya kita semacam ini. Mu'min ini harus banyak. Mukmin ini harus ada di mana-mana. Mukmin ini harus tersebar. Mukmin ini bukan nama. Mukmin itu bukan gelar. Mukmin itu bukan label. Mukmin itu bukan cap. Tapi mukmin itu adalah sebuah pencapaian. Mukmin itu adalah pencapaian terakhir bagi seorang muslim. Muslim dan mukmin beda. Bukan semua orang yang namanya mukmin berarti dia mukmin. Bukan semua orang mukmin berarti orang dia itu yang tampak rapi pakaiannya, pakaian ibadah. Bukan. Mukmin itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, innal mu'mina la yakhaf. Sesungguhnya orang mukmin tidak pernah takut. Enggak takut masa depannya. Enggak takut apa yang mau dimakan, apalagi enggak takut sama istri. Enggak takut sama siapapun juga. Takut hanya satu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu mukmin. Enggak gampang mukmin. Kata Nabi Muhammad SAW bersumpah di dalam sabdanya, wallahi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuhu wa huwa mu'min. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, orang yang berzina itu ketika dia berzina, demi Allah dia tidak mukmin. Orang yang mencuri itu ketika dia mencuri, demi Allah dia tidak mukmin. Orang yang meminum khamar itu ketika dia meminum khamar, demi Allah dia bukan mukmin. Kalau begitu, siapa mukmin? Mukmin itu adalah disebutkan dalam ayat Allah yang lainnya, yang dijamin Allah Ta'ala dengan kehidupan yang sangat enak, bahagia, nyaman hidupnya. Walaupun di sekelilingnya orang-orang yang merasakan hidupnya tidak enak, tapi dia merasakan nyaman hidupnya. Disebutkan dalam sebuah ayat, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
Siapa saja yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dia dilandasi dengan keimanan, dia adalah seorang mukmin, maka kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Pertanyaannya Pak, Bu, ayo kita bahas sekarang ini. Jawaban dari pertanyaan ini. Mau tidak kita bahagia hidupnya? Yang nggak jawab berarti nggak mau. Mau tidak bahagia hidupnya? Bahagia bersama keluarga, bahagia bersama kesehatannya, bahagia bersama harta bendanya, bahagia ketika di alam kuburnya, bahagia ketika di alam mahsyarnya, bahagia ketika di alam akhiratnya. Mau? Jadilah seorang mukmin. Cuma bukan berarti setelah kita pulang kebetulan istrinya hamil akhirnya punya anak namanya mukmin. Tidak. Tapi mukmin itu jadilah seorang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang mukmin itu adalah orang yang tidak rugi sama sekali. Seorang mukmin itu adalah orang yang bisa terhindarkan dari segala macam kelezatan apapun yang ada di dunia. Kita ingin tahu bagaimana rasa lezat seorang mukmin. Kita pernah mendengar ada seorang sahabat bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair adalah seseorang yang senang dengan ibadah. Yang dia itu kalau sudah mau beribadah, saking kesiannya kepada keluarganya, karena ingin bertabuh-tabuh, ingin main-main, ingin berteriak-teriak, tapi selalu beliau itu dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan mengajar, sehingga Pak, tidak ada waktu mereka itu untuk berteriak-teriak, bersenang-senang, bersenda gurau dan sebagainya, karena takut mengganggu Sayyidina Urwah bin Zubair. Sehingga beliau berpesan kepada keluarganya, anak-anakku, kalau aku sudah sholat, kalau aku sudah takbir Allahu Akbar, lakukan apa saja, silahkan, dan itu tidak mengganggu. Subhanallah, kalau sudah beliau bertakbir, anaknya menjerit, anaknya bermain, bersenda gurau, suaranya keras dan sebagainya, tidak mengganggu sama sekali. Bahkan dari saking menikmatinya beliau sholat, beliau itu kalau sudah sholat malam, itu sholat malamnya itu di atas sutuh. Sutuh itu kalau dia di kalangan orang Arab, itu rumahnya itu nggak pakai genteng, tapi rumahnya itu seperti ada lotengnya. Beliau sholat di atas sana. Dari saking khusyuknya, nikmatnya beribadah, itu beliau itu sampai tidak menggerakkan badannya sama sekali, sampai anak tetangga yang di sebelah itu setiap kali melihatnya disangkanya sebuah pohon. Kenapa? Karena setiap kali beliau sholat, burung-burung itu hinggap di atas pundaknya dan di atas kepalanya. Coba kita. Nyamuk pun begitu datang menghinggap pada kita langsung terbang. Baru hinggap sudah terbang dulu. Kenapa? Gerakan kita. Beliau tidak bergerak sama sekali. Bahkan suatu waktu ketika beliau pulang dari peperangan, kakinya luka dan mengharuskan untuk diamputasi. Datanglah seorang tabib, kemudian berkata kepadanya, wahai Urwah, harus dipotong, kalau tidak membahayakan akan nyawamu. Baik, silakan lakukan. Tapi ini sakit dan menyakitkan. Terus apa yang kamu akan lakukan? Aku harus membiusnya supaya kamu tidak merasakan sakit. Apa itu bius? Kamu tidak sadar. Apa jawaban beliau? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak sadar sampai aku lupa kepada Allah, walaupun satu kejap saja, aku tidak akan melakukannya. Kalau kau ingin mengamputasi kakiku, silahkan kau lakukan ketika aku sholat. Subhanallah, kemudian beliau melaksanakan takbir Allahu Akbar, lalu kakinya diselonjorkan ke depan, dilakukan dari mulai awal sampai akhir, sampai terputus kakinya. Subhanallah, Sayyidina Urwah tidak mengadu sama sekali, darahnya bercucuran dan sebagainya, tapi sama sekali tidak mengadu. Sampai ketika selesai saya salam, maka beliau katakan, sudah selesai? Iya, Imam, sudah selesai. Bahkan setelah dipotong itu dulu tidak ada yang bisa menghentikan aliran darahnya itu kecuali setelah diberikan sesuatu minyak yang dipanaskan dengan panas, lalu kemudian ditaburkan di dalam luka yang baru terpotong itu. Kira-kira bisa gimana rasanya? Hanya itu dulu. Begitu ditabuh, begitu disiram dengan minyak yang panas, itu pun dia tidak mengadu. Sampai sudah selesai prosesnya, baru dia itu salam, kemudian dia bertanya, sudah selesai? Sudah. Dan ini kakimu yang tadi sudah dipotong. Ditaruh di atas nampan. Di saat itulah kemudian beliau katakan, saksikanlah, demi Allah aku bersumpah, kaki ini tidak pernah aku gunakan untuk pergi ke tempat-tempat maksiat. Di saat itulah kemudian beliau panggil anaknya, fulan, fulan, fulan.
sampai 3 kali panggilan, enggak datang juga. Maka kemudian dia katakan, aku tidak pernah memanggil anakku sampai 3 kali, tidak datang kecuali pasti terjadi sesuatu. Coba periksa, di mana anakku? Ternyata ketika diperiksa-periksa, anaknya itu main di atas loteng dan kemudian jatuh ke bawah dan meninggal dunia. Disampaikan kabar kepada Urwah bin Zubair, Urwah, ternyata benar apa yang kamu sangka tadi. Anakmu yang begitu kau sayangi itu sekarang sudah meninggal dunia, jatuh dari atas loteng. Apa yang dikatakannya? Dia angkat tangannya, Alhamdulillah ya Rabb, segala puji bagimu ya Rabb, engkau memberikan aku 2 kaki, selama ini aku gunakan, dan sekarang kau ambil 1 kaki, masih kau sisakan 1. Laka syukru ya Rabb, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Dan engkau berikan aku 2 anak, 1 engkau ambil, masih kau sisakan 1. Aku bersyukur kepadamu ya Rabb. Seorang mukmin dalam keadaan orang itu melihat bagaimana penderitaannya, bagaimana sedihnya, bagaimana susahnya, mukmin tidak akan susah. Ini yang kita harapkan sekarang ini. Bukan seperti sekarang, jiwa gundah, pikiran galau, karena ketakutan akhirnya serobot sana serobot sini, berani berbuat dosa ini dan itu dan sebagainya, mencari ketenangan dengan sesuatu yang diharamkan. Ini yang terjadi kenapa? Karena tidak iman. Oleh karenanya saya berharap antum semua saudara anak semuanya, saya berharap semoga di kelayan ini banyak orang mukmin. Dan kalau bukan orang tuanya yang merubahnya, ya siapa lagi? Kalau seumpama bapak-bapak, antum-antum semuanya tidak sayang sama anak-anaknya, nggak ingin anak-anaknya bahagia, maka ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW berangan-angan mereka itu bahagia. Sekarang kita sedang bermaulidan, merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Berarti kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad kan? Semuanya ingin membahagiakan Nabi Muhammad kan? Kalau kita ingin membahagiakan Nabi Muhammad, maka hendaknya masing-masing dari kita, ayo kabulkan hajatnya Nabi Muhammad, sampaikan harapannya Nabi Muhammad. Kita bantu untuk menggapai cita-citanya Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad mempunyai cita-cita, mempunyai angan-angan, mempunyai harapan. Kalau kita ingin tahu apa itu harapannya Nabi Muhammad, angan-angannya Nabi Muhammad, cita-citanya Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun di kelayan ini kecuali semua masuk surga bersama Nabi Muhammad. Bagaimana kan masuk surga, Pak? Surga itu tidak murah. Surga itu mahal. Sama seperti kalau seumpama kita, mohon maaf, saya sama Pian pengen nginap 1 malam saja di dalam penginapan yang tahun kemarin disewakan untuk Habib Umar. Yang 1 malamnya itu murah sih, cuma 65 juta. Kira-kira mau nggak? Atau ada orang klien mau ngajak ulun? Siap ulun, walaupun tanpa istri. Siap. Kenapa begitu mahal? Karena fasilitasnya luar biasa. Bukan bintang 5, bukan bintang 6, bintangnya 7, sama seperti. Apa itu bintang 7 itu? Obat pusing? Bintang 7, baru dengar saya ada bintang 7. 65 juta harganya. Ada yang mau di antara kita mau nginap di situ 1 malam 65 juta? Mungkin pikirannya kita kan tidak, ya buat apa Bib, daripada nginep cuma 65 juta, ya lebih baik kita kasihkan Masjid Nuruddin, ya kan? 65 juta lumayan, berapa keramik itu kita dapatkan. Masalahnya perbandingan yang harus kita pikirkan di sini. Kalau kita mau nginap di penginapan tersebut, harus kita mengeluarkan uang 65 juta. Itu hotel yang walaupun mewah, walaupun luar biasa, tapi masih terbatas, jauh dibandingkan surga. Oleh karenanya Nabi Muhammad bersabda dan memberikan himbauan kepada kita, ala inna sil'atallah ghaliyah, ala inna sil'atallah ghaliyah, ala inna sil'atallah ghaliyah, ala wahya al-jannah. Ketahuilah wahai umatku, bahwasanya janji Allah dengan kalian sabar salat, sabar taat kepada orang tua, sabar hadir majelis taklim, sabar untuk tidak berbohong, sabar untuk tidak mengganggu orang lain, sabar untuk tidak melukai orang lain, sabar untuk menjadi seorang suami yang baik, yang menjadi tauladan bagi keluarganya, sabar untuk menjadi istri yang baik kepada suaminya dan anak-anaknya. Mahal harganya, kata Nabi Muhammad. Tahukah kalian, upahnya itu, balasannya itu adalah surga. Yang digambarkan Nabi Muhammad, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dipandang oleh mata,
nggak pernah didengar oleh telinga. Kalau kita melihat, memandang suatu pemandangan yang begitu indah, surga jauh daripada. Kalau kita mendengar suatu suara yang sangat indah, ketahuilah bahwa saya suara di dalam surga lebih indah. Bahkan kata Muhammad, tidak pernah terlintas di dalam hati kita. Itu indahnya. Lebih daripada itu, Pak. Kenapa saya berharap anak-anak bapak ibu semuanya menjadi orang mukmin? Masalahnya, Pak, masalahnya kita ini nggak tahan dengan masalah, Pak. Kita semua nggak tahan dengan masalah. Capek kita tanya sama orang tua kita, paman kita, bibi kita, bahkan orang tua kita sendiri yang sudah tua, umur 70 dan sebagainya. Tanyakan bagaimana hidup di dunia. Penuh dengan masalah. Capek kita dengan masalah, Pak. Problema selalu ada saja. Ini terkait dengan kesehatan, ini terkait dengan keuangan, ini terkait dengan istri, ini terkait dengan anak, ini terkait dengan tetangga. Ada saja, setiap hari ada saja. Kenapa itu harus terjadi? Kenapa itu harus terjadi? Kenapa orang itu selalu masalah? Sampai akhirnya dari saking pusingnya, puyengnya masalah, sampai akhirnya ada yang mengikat kepalanya. Kali bisa meringankan pusingnya. Ada pula yang orang mukmin dia pergi ke masjid baca Quran. Ada pula yang bukan mukmin dia cari setan. Nah, itu terjadi. Kenapa demikian? Ketahuilah, kalau kita nggak sholat 5 waktu, ada konsekuensinya. Kalau kita nggak bakti sama orang tua, ada konsekuensinya. Ada azan dikumandangkan, kita tidak datang ke masjid, ada konsekuensinya. Kata Nabi Muhammad, orang yang mendengarkan azan dikumandangkan, lalu kemudian dia tidak mendengarkan, bahkan dia ngomong sana ngomong sini terkait dengan keduniaannya, maka orang itu nanti di akhirat akan dicairkan timah panas di telinganya. Yang dicairkan telinganya, tapi seluruh anggota badannya akan terlepas dari tulang-tulangnya, daging-dagingnya, kata Nabi Muhammad. Semua ada konsekuensinya. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Itu kan yang kita ketahui kaidah dalam kehidupan. Sama. Kehidupan ini ada sebuah tujuan. Bukan tanpa ada tujuan, ada tujuannya. Antum semua saudara ulun. Alhamdulillah Pak, Bu, walaupun saya ini belajar di Hadramaut, belajar di Madinah, belajar di Makkah, saya juga seorang dokter. Tapi bukan dokter, maaf. Saya dokter, bukan dokter. Semoga jadi dokternya hati insyaallah. Seperti disampaikan oleh MC tadi. Saya walaupun begini, saya mencari ridho Allah itu bukan dengan cara berdakwah sambilan gitu. Bukan dengan cara banyak menulis kitab. Memang saya punya banyak karangan kitab, ada 25 yang sudah dicetak, tersebar di mana-mana. Bukan. Memang saya berdakwah di mana-mana. Di Nusantara saya alhamdulillah pernah pergi sana. Di negara tetangga iya, tapi tidak saya jadikan andalan. Memang saya punya majelis di mana-mana, termasuk di Darus Solehin yang di Banjar sebulan sekali. Memang belum tentu ada pahalanya. Tapi yang saya andalkan, Pak, saya punya ibu, saya punya orang tua. Saya setiap hari saya datang kepada ibu saya cium tangannya, saya cium jidatnya, lalu saya ke bawah, saya nunduk, saya cium kakinya. Saya cium kakinya lama. Ketika saya cium, ya Allah, aku minta ridhomu ya Rabb. Di situ saya cari ridhonya Allah. Kenapa saya melakukan itu? Kenapa bukan yang lain-lainnya? Karena saya tahu bahwasanya letak keimanan yang sesungguhnya adalah di dalam syukur kita kepada orang tua, syukur kita kepada Allah, dan syukur kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang hampir saja rasa syukur itu sudah hilang daripada anak-anak muda kita sekarang. Kenapa demikian? Kita harus bertanggung jawab. Mohon maaf, kita harus bertanggung jawab. Saya sendiri juga harus bertanggung jawab. Makanya saya harus berterus terang sekarang ini. Semua orang tua yang ada di sini semua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Para guru busu, guru arifin yang tinggal di sini bertanggung jawab. Kalau tidak akan ditanya. Kenapa? Mereka semua yang tinggal di Kelayan ini semuanya kesayangannya Nabi Muhammad. Cintanya Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu bagaimana Nabi Muhammad cinta kepada orang-orang yang tinggal di Kelayan ini, yang hadir di masjid maupun yang tidak dihadir di masjid, yang biasa sholat waktu maupun yang tidak sholat waktu, mereka semuanya termasuk yang disayang oleh Nabi Muhammad. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Wallahi, bersumpah, bukan cuma ungkapan tapi sumpah. Wallahi, inni la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum.
Demi Allah, aku cinta kepada kalian semuanya. Siapa semuanya? Warga Klayan, warga yang di tempat lainnya, semuanya. Yang maksiat, yang ahli maksiat, yang ahli ibadah, semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad. Lebih daripada cinta orang tuanya kepada mereka, lebih daripada cinta mereka sendiri terhadap diri mereka. Apakah Nabi SAW cuma membuat sebuah pengakuan, sebuah ungkapan tanpa adanya bukti? Dibuktikan, bahkan bukan cuma diungkapkan buktinya, tapi beliau bersumpah. Apa isi sumpahnya? Wallahi, lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku juga rasakan sakitnya dalam hatiku. Orang Klayan kakinya kena duri, kenapa aku sakit? Nabi Muhammad juga rasa sakit. Kita tidak peduli kepada mereka. Mereka anak-anak kita, saudara kita. Mereka enggak sholat, kasihan. Mereka yang akan mengalami masalah-masalah, mereka yang akan mengalami kesulitan dalam tali rezeki, mereka yang akan mengalami kesulitan dalam kesehatan, mereka yang akan mengalami. Kenapa mereka mengalami yang semacam itu? Jawabannya adalah karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Allah ingin dengan masalah-masalah yang terjadi pada kita, baik dari istri, dari anak, dari keuangan, dari kesehatan, untuk apa? Supaya dihapuskan dosa kita, ditambah pahala kita, ditinggikan derajat kita. Itu loh maksudnya. Rahmat apa tidak Allah Ta'ala? Rahmat. Tapi memangnya kita ini termasuk orang yang kuat? Mau tahan terus dengan masalah? Gak mau kita mengentaskan masalah? Bukannya kita mau dengan masalah itu tambah naik derajatnya. Beda memang. Selama manusia itu hidup di dunia, nggak bakalan ada kita dapatkan seorang manusia yang bahagia hidup. Tidak ada. Cari di mana saja. Pernah terjadi di Baghdad. Ada seorang yang bernama Ibn Jurayj. Ibn Jari. Ibn Jari ini adalah orang kaya raya, paling kaya di Baghdad. Setiap hari rumahnya terbuka untuk para tetamu atau yang tidak dapat makan di rumahnya, nggak bisa makan, fadl, datang ke rumahnya dikasih makan. Setiap hari dia memotong kambing sebanyak 50 ekor. Kaya raya. Istrinya 4, tapi jangan ditiru. Karena semuanya takut sama istrinya. Anaknya banyak, bungas-bungas. Rumahnya besar, melimpah. Beliau ikuti, beliau teliti selama 3 bulan namanya. Cari sudut-sudut, sela-sela keadaan-keadaan daripada keadaan Ibn Jari yang kira-kira bikin sumpah atau bikin sedih atau ada masalah pada dirinya. Enggak ada. Setiap kali bertemu dengan siapapun yang ditemuinya, senyum. Yang dilakukannya kebaikan. Orang semua memujinya. Hampir katakan enggak ada yang menyedihkan. Enggak ada orang yang membencinya. Enggak ada orang yang mencelanya. Sehingga apa? Kemudian diputuskan, ternyata di Baghdad semuanya nggak ada orang yang senang kecuali satu, yaitu Ibn Jari. Sehingga kemudian dia itu mengumumkannya, seraya dia berkata, berkeliling masjid dia mengatakan, ma'ahad mustari illa Ibn Jari, ma'ahad mustari illa Ibn Jari, ma'ahad mustari illa Ibn Jari. Nggak ada orang yang senang di dunia kecuali Ibn Jari, nggak ada orang yang senang di dunia kecuali Ibn Jari. Sampai akhirnya kedengaran, Ibn Jari mendengar. Dipanggil ke rumahnya. Benar, kamu yang selalu mengumumkan bahwasanya tidak ada orang yang senang kecuali aku, katanya. Iya benar. Ayo kita buktikan, saya senang atau tidak. Dibawa ke rumahnya. Begitu masuk rumahnya megah, rumahnya mewah, rumahnya di atas rata-rata semua rumah. Lalu dibuka tempat beliau. Ibn Jari ini menyimpan hartanya. Ternyata apa? Yang namanya emas, lempengan-lempengan emas banyak, peraknya juga banyak, berliannya banyak. Sehingga Pak, aku kan bilang apa? Mahat Mustari Ibn Jari. Pergi, ini kamarnya istriku yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Tapi nggak ditontonkan istrinya. Aku kan sudah bilang, nggak ada orang senang di Baghdad seperti Ibn Jari. Hanya dia yang senang. Ini loh anak-anakku, dilihatkan semua anak-anaknya, bungas-bungas, ganteng-ganteng semuanya, sehat-sehat badannya. Masih saja tuh kan aku bilang, kamu itu adalah orang yang paling bahagia, nggak ada yang bahagia seperti kamu. Masih kamu mengatakan begitu? Iya, ayo ikut ke kamar. Dibawa ke kamarnya. Begitu dibawa ke kamarnya, dibuka bajunya. Ketika dibuka bajunya, dipanggil orang tersebut, sini kamu, lihat belakangku. Begitu di belakangnya ternyata apa? Di situ ada sebuah penyakit seperti penyakit
Kudisan, luka itu. Apa namanya itu? Apa luka yang banyak itu yang bundar-bundar apa? Bukan. Eksim. Seperti eksim gitu. Jadi eksim lebih lebar daripada 2 tangan di situ. Setiap eksimnya itu ada ulat-ulatnya di situ. Apa kata beliau? Kalau seumpama penyakitku ini pindah ke punggungmu, demi Allah aku rela, semuanya milikmu. Kalau seumpama asalkan Allah mau memindahkan penyakitku ke punggungmu, ambil dunia yang aku miliki semuanya untukmu. Di saat itulah dia itu terperangah, terpaku, termenung, baru kemudian dia katakan ma'ahad mustari hatta ibn jari. Nggak ada orang yang senang sampai ibn jari pun. Kalau seumpama orang yang tadi meneliti itu membaca hadisnya Nabi Muhammad, nggak perlu diteliti lagi. Kenapa Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu beliau telah menyampaikan sabdanya di depan sahabat-sahabatnya. Di mana Nabi SAW bersabda, la tabhasu an syai'in ma khalaqallahu fil ardi. Jangan kalian pernah sekali-sekali mencari sesuatu yang Allah tidak pernah ciptakan di muka bumi ya. Jangan. Sehingga kemudian ditanya oleh sahabat Nabi, apa itu ya Rasulullah yang Allah tidak ciptakan di muka bumi ini selama di dunia ini? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, rahatun fid dunya. Kesenangan di dunia tidak ada. Tapi kebahagiaan ada, tapi bukan kebahagiaan di dunia. Kebaikan istri enggak ada. Sesekali istri kita datang solehah banget, wah gembiranya luar biasa. Besok balik lagi. Satu hari kita dapat uang melimpah banyak, tak diduga, oh luar biasa. Besoknya kita ditipu orang. Ada saja setiap hari seperti itu. Enggak bosan-bosannya ya Allah memberikan masalah kepada kita. Sama Allah juga bilang, kamu sih enggak bosan-bosannya melakukan maksiat kepadaku. Itu yang terjadi karena Allah Ta'ala itu Rahim, Rahman. Masalahnya kalau kita lihat bagaimana anak-anak kita yang kita paksakan mereka itu untuk mengkaji, mempelajari, bahkan belajar dengan guru yang kita datangkan untuk mengeleskan mereka ketika mereka itu sedang menghadapi ujian UN atau UAS itu yang cuma setahun 2 kali, ya kan? Sampai kita itu kebingungan, biasanya nggak pernah bangunkan pagi subuh, anak-anak kita dibangunkan sebelum subuh sudah dibangunkan. Kenapa? Takut gagal ujiannya. Sampai sebegitu rupa. Padahal Pak, itu kan ujiannya manusia yang sudah dibuat. Kalau kita punya uang, kita bisa beli. Kalau kita punya uang, kita bisa bayar. Bahkan ijazahnya pun kita bisa beli. Ini bukan ujiannya orang. Ujian Allah kepada manusia kita semuanya ini seberataan ini. Bukan setahun 2 kali. Bukan sebulan 2 kali, bukan seminggu 2 kali, bukan sehari 2 kali, bukan 1 jam 2 kali, bahkan setiap saat ada ujiannya Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita lulus, kita dapat pahala, senang hidupnya. Kalau kita nggak lulus, dapat dosa, berarti masalah lagi. Ini yang terjadi. Kok nggak kasihan sama anak-anaknya? Apakah benar kita ini sebagai orang tua yang benar-benar iba kepada anak-anaknya? Apakah benar? Justru kita ini adalah seseorang ayah, ibu yang tidak benar-benar mendengarkan, melaksanakan pesan kakek moyang kita yang saking hebatnya, saking cerdasnya, cerdiknya mereka, pesan itu diletakkan di lagu kebangsaan. Coba lihat di lagu kebangsaan kita setiap tanggal 17 Agustus kita baca dan kita lantunkan. Di situ ada pesan dari kakek moyang kita. Kenapa? Mereka itu sangat tahu kemerdekaan yang didapatkan oleh mereka bukan dengan senjata, bukan dengan teknologi, bukan. Tapi mereka mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu dengan keimanan dan ketakwaan. Sehingga mereka itu kemudian memberikan pesan kepada anak cucunya, jika ingin Indonesia ini raya, Indonesia ini jaya, Indonesia bertaubat, bermartabat, berdaulat, maka mereka memberikan pesan, bangunlah apa? Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangun jiwanya dulu, jangan bangun badannya dulu. Tapi sekarang orang tua cuma bangun badannya. Dipikirkan bagaimana sekiranya badannya itu terbalutkan baju yang mahal, dinaungi rumah yang sangat indah dan megah, menaiki kendaraan yang hebat, yang mahal harganya. Ini yang dipikirkan orang tua. Bagaimana cara membangun badan anak-anak kita? Bukan itu, yang pertama itu bangun jiwanya dulu. Kalau sudah jiwa terbangun, badannya otomatis akan ikut. Kapan kita membangun jiwanya? Kapan kita kaitkan anak-anak kita dengan Allah dan Rasulnya? Coba lihat bagaimana.
Ada seorang Habib, salah satu dari para gurunya Habib Ali Habsyi yang kita baca maulid Habsyinya tadi, namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Kita sangat kenal dengan qasidahnya. Qasidahnya biasanya dibaca pada akhir majelis. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Siapa Habib itu? Habib itu rajanya wali pada zamannya. Wali jumlahnya di dunia ada 124.000 wali. Dan semoga wali yang ada di Kelayan banyak, bukan cuma 2 aja, tapi banyak insya Allah. Dengan banyaknya wali, maka banyak yang namanya azab Allah akan tertahan dan tercegah di Kelayan ini. Sehingga semuanya makmur, semuanya senang. Kalau banyak walinya, semuanya bahagia, semuanya rukun, semuanya tentram, semuanya berkah. Semoga banyak walinya insya Allah. Nah, ini beliau ini rajanya. Kalau ingin tahu bagaimana amaliyahnya sehingga dia itu menjadi rajanya wali, setiap hari khatam Quran, setiap hari baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 25.000 kali. Bukan 100, bukan 33, 25.000 kali. Baca kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah sebanyak 100 kali. 25.000 kali, bukan 100 kali, 25.000 kali. Lalu baca sholawat kepada Nabi Muhammad juga 25.000 kali. Tapi lihat kenapa beliau itu semacam ini. Siapa yang mendidiknya? Ibunya. Kapan dia mendidiknya? Di masa kecilnya. Dengan apa dia mendidiknya? Dididik badannya? Tidak, dididik jiwanya. Bagaimana cara mendidik jiwanya? Coba lihat. Beliau ketika beliau masih kecil, ketika sekolah, pulang dari sekolah, biasa anak pulang sekolah kan lapar. Dia berteriak, "Bu, aku lapar, Bu. Aku minta makan." Stop. Jangan pernah minta kepada ibu. Ibu nggak pernah bisa memberi makan. Yang bisa memberi makan satu-satunya hanyalah Allah. Terus bagaimana caranya? Caranya bagaimana, Bu, minta kepada Allah? Pertama, kamu itu nggak boleh bermaksiat, nggak boleh melanggar. Kalau kamu melanggar perintahnya ibu di sekolah, kamu nggak boleh berbicara kotor, kamu nggak boleh mengganggu teman, kamu nggak boleh melanggar aturan di sekolah, kamu nggak boleh membangkang pada perintah guru. Itu adalah aturannya ibu, itu aturannya Allah. Kalau seumpama kamu membangkangnya, kalau kamu melakukannya, berarti Allah murka kepada kamu dan Allah tidak akan memberimu walaupun kamu berdoa. Coba dites, kamu itu termasuk yang melanggar atau tidak. Sementara begitu, ibunya itu meletakkan satu orang sebagai mata-mata. Apa yang dilakukan oleh anaknya itu? Maka dia dimasukkan ke kamar, dilapkan lampunya, sengaja. Kalau seumpama dia tidak melanggar, makanan diletakkan di suatu tempat. Minta kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, aku minta makan ya Allah, aku lapar ya Allah. Dihidupkan lampunya. Coba ibu lihat, kalau seumpama kau tidak melanggar, pasti Allah mendengarkan doa kamu. Coba ibu lihat, begitu dibuka, ternyata ada makannya. Bersyukur pada Allah. Ternyata hari ini kamu tidak melanggar perintahnya dan Allah memberikan makan buat kamu. Makanlah. Dari semenjak kecil kaitkan bersama Allah. Nggak mau minta kecuali pada Allah. Nggak mau bermaksiat kepada Allah. Sehingga jadilah beliau itu semacam ini, orang yang luar biasa. Dan ini yang digunakan sekarang oleh orang kafir. Oleh orang-orang yang ingin merusak Islam. Dirusaknya itu bukan setelah tua, bukan setelah muda, tapi semenjak kecil ingin dirusak akidahnya. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Di Jakarta itu ada sebuah TK Islam yang disusupi oleh seorang misionaris. Sehingga kemudian tiba-tiba anak TK tersebut pulang ke rumahnya dalam keadaan wajahnya muram, wajahnya tampak kesempakan, dan dia berkata pada ibunya, "Aku benci Muhammad." Ditanya sama ibunya, "Muhammad siapa?" "Muhammad itu nabi kita, nabinya Islam itu." "Loh kenapa?" Diceritakan. Ternyata setelah diteliti, anak-anak tersebut itu oleh gurunya itu diberitahukan tentang suatu pembelajaran akidah. Apa itu? Ayo kita bandingkan baikan mana nabinya orang Muslim sama nabinya orang Kristiani. Ayo sekarang pejamkan matanya, minta kepada Nabi Muhammad, "Muhammad minta coklat, Muhammad minta coklat." Pejamkan semua matanya, dipejamkan matanya. Memang coklatnya disembunyikan, dikasihkan. Coba buka matanya, ada coklatnya? Enggak ada. Berarti Muhammad enggak baik, berarti Muhammad jahat, berarti Muhammad anak kecil. Dikatakan demikian. Dibina dari sejak kecil akidahnya sama ini, dibina oleh setan ini. Bagaimana supaya dia benci kepada Nabi Muhammad?
Sementara, ayo sekarang pejamkan lagi matanya, minta kepada Yesus. Yesus minta coklat, digelapkan, dia ditutup matanya semuanya. Kemudian apa? Ditaruh coklat satu-satu di depan. Ayo buka mata kalian, dibuka. Gimana, ada coklatnya? Ada. Berarti Yesus itu baik hatinya. Berarti Yesus itu memang benar adanya. Dari semenjak kecil ingin dirusak. Ini yang terjadi. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini yang kita lihat, Masya Allah, ini sangat disayang oleh Nabi Muhammad. Kesempatan ini Pak, ini kesempatan Pak. Kalau seumpama anak-anak kita ini seperti yang dilakukan oleh guru kita, guru busu, anak-anaknya dimasukkan pondok pesantren, sekarang dia sudah bisa ngaji, sekarang dia sudah pulang di Hadramut, sekarang dia sudah bisa bantu ayahnya. Kalau ayahnya tidak bisa mengajar, dia sebagai gantinya. Kalau kita punya anak Pak, kemudian jadi presiden sekalipun misalnya, kalau anak kita yang presiden itu tidak meniatkan pahala daripada jabatannya kepada orang tuanya, tidak sampai pada orang tuanya. Anak kita menjadi konglomerat, bahkan paling kayanya orang se-Kalimantan Selatan misalnya. Paling kayanya orang se-Kalimantan Selatan adalah seorang berasal dari klien misalnya. Kalau seumpama dia tidak sedekah dan diniatkan pahalanya untuk orang tuanya, nggak bakal sampai. Tapi kalau anak kita jadi ustaz, kalau anak kita menjadi orang alim, otomatis semua kebaikannya mengalir sendiri kepada orang tuanya. Walaupun guru busu misalnya mengatakan, aku mau ngaji, tapi khusus pengajian ini saya tidak mau hadiahkan pahalanya kepada ayah saya, kebanyakan soalnya. Tetap sampai. Walaupun tidak dihadiahkan, tetap sampai. Kenapa kita nggak berpikiran semacam ini? Kenapa sampai Imam Syafi'i berkata begini? Kesian ya para muslim ya, punya anak 5, punya anak 7, tidak ada seorang pun yang akan membantu perjuangan Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun yang akan menjadi seorang ustaz, seorang dai, seorang mukmin. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa? Kita pikirkan Pak, Bu, setelah ini kita meninggal. Setelah kita meninggal, apa yang kita dapatkan? Iya, kalau kita evaluasi, sekarang kita meninggal, kita masuk surga. Tapi kalau ternyata kita evaluasi, lebih banyak maksiatnya daripada kebaikannya, kita bisa dipentung di kuburan kita. Siapa yang menyelamatkan kita? Orang keluarga kita cuma ngantar sampai kuburan saja. Ini harus kita pikirkan. Makanya Nabi Muhammad telah menyampaikan kepada kita, "Idza mata ibnu Adam inqata min amalihi illa salas." Ketika seorang Bani Adam meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali 3 saja. Dan semoga kita punya 3 ini. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Beruntung yang pernah bantu masjid, walaupun hanya 1 sak bentung. Selama masjid ini dipakai seperti sekarang ini, paling makmur. Dicatat oleh malaikat berapa orang yang hadir yang pernah nyumbang 1 sak saja, itu dapat pahalanya. Dan setiap apa yang kita keluarkan untuk sedekah kita, sudah kita dapat kebaikan, sudah kita dapat pahala. Bahkan kata Nabi Muhammad, la yanqusu malum min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang yang namanya harta itu dan sedekah, bahkan bertambah dan bertambah. Tambah berkahnya, sudah kita dapat pahala, enak nanti setelah kematian malah tambah lagi hartanya. Mau tambah tidak hartanya? Banyak sedekah untuk masjid. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu yang saya ceritakan. Setiap anak, kalau seumpama orang tua itu punya anak ustaz, seperti saya punya abah, Masya Allah. Saya punya abah, sekarang pondok pesantren Darul Dakwah itu muridnya 12.500. Sehingga kita bayangkan, gak ada mereka sholat, gak ada mereka ngaji, gak ada mereka bertasbih, gak ada mereka tidur pun, tidurnya seorang santri itu terhitung ibadah, kata Nabi Muhammad, terhitung tasbih. Sebelum dicatat amal kebaikan tersebut di dalam catatan amal kebaikan mereka, kecuali dikirim dulu kepada orang tua, kepada Habib Hasan. Kenapa? Habib Hasan yang mendirikan pondok itu. Dan beruntung yang pernah membantu pondok Dalwa itu. Sama seperti masjid ini. Ini adalah jariyah dan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah wawaladun solihun yatulahu. Masih tersisa satu lagi, apa itu? Anak yang soleh. Jangan sampai Pak, yang terjadi kepada saya beberapa waktu yang lalu, saya pernah melintas di kuburan. Ternyata ada anak muda yang dia itu main gitar di atas kuburan. Kurang ajar tidak? Sudah main gitar di atas kuburan lagi. Saya tegur, hai anak muda, kamu nggak ada tempat lain apa gitaran di sini? Loh Pak Ustadz, ini kan kuburan ayah saya. Astagfirullah, apalagi ayah sayamu. Kamu gitaran di atas kuburan ayah kamu, kan diazab oleh Allah Ta'ala nanti di dalam kuburnya. Terus gimana lagi Pak Ustadz? Saya ini kan ingin mendedikasikan sesuatu untuk ayah. Masya Allah, tahu kan mendedikasikan, ingin mempersembahkan, memberikan sesuatu, ingin menunjukkan sesuatu kepada ayahnya. Loh, kenapa kok pakai gitar?
Gitar itu hanya setiap gitar pentung abahnya sama malaikat, saya katakan begitu. Terus gimana? Baca Fatihah. Nggak bisa Pak Ustaz. Fatihah nggak bisa. Baca Fatihah nggak bisa Pak. Berarti nggak pernah sholat. Kamu muslim? Gal iya saya muslim. Fatihah juga nggak bisa. Qul huwallahu ahad nggak bisa. Mau kita dikirimi seperti itu? Tunggu saja saatnya. Kalau anak kita nggak pernah diajari, nggak dititipkan kepada guru nih, tunggu aja nanti. Begitu di kuburan datang anaknya, greng. Itu. Na'udzubillah. Oleh karenanya para hadirin muliakan Allah. Ayo kita bikin perubahan. Kalau kita ingin merubah pelayan ini mudah. Bagaimana? Kita kembali pada Nabi Muhammad. Kita kembali pada Allah. Kekuatan Allah dan Nabi Muhammad lebih kuat daripada pengaruhnya setan. Lebih kuat daripada pengaruhnya setan. Pastikan itu. Cukup kita minta pada Allah. Memang Nabi Muhammad sendiri, beliau itu ditegur Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau sukai, tapi hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Tapi kita minta pada Allah. Semoga kita semuanya termasuk diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk yang dibuka berkat perayaan Nabi Muhammad yang kita laksanakan, berkat apa yang kita sedekahkan, paling tidak berkat kita itu meninggalkan rumah kita masing-masing, datang ke masjid tidak ada tujuan. Kita nggak cari uang di sini, kita nggak cari muka di sini, kita bukan cari partai di sini, kita nggak cari pengaruh di sini. Kita semuanya datang walaupun di saat-saat yang musim wabah seperti ini corona, semua masing-masing dengan maskernya, tapi kita datang sini tidak ada lain, tujuannya ingin mendapatkan berkahnya Nabi Muhammad. Karena cinta kita pada Nabi Muhammad meluap-luap dalam hati terkait dengan Nabi Muhammad. Memang saya nggak sholat, memang saya jauh daripada Allah Ta'ala, tapi saya bangga saya ini salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad. Kata-kata itu akan diingat oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu akan mengingat apapun yang kita lakukan terkait dengan Nabi Muhammad. Setiap hari Kamis kata Nabi Muhammad akan sampai semua amal kalian. Sebelum diambil, dibawa oleh malaikat ke atas langit sana, disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Dan ini satu-satunya Nabi dan Rasul yang melaksanakan ini, hanya Nabi Muhammad untuk umatnya. Dan itu karena permintaan Nabi Muhammad untuk umatnya. Sehingga apa? Karena saking cintanya kepada kita, saking galaunya pikirannya mereka kepada kita, sampai suatu waktu ada sesuatu diskusi antara Nabi Muhammad dengan Allah yang sangat lucu dan yang sangat sedih, serta sangat-sangat menunjukkan bahwa Nabi Muhammad begitu cintanya kepada umatnya. Masa Nabi Muhammad berkata begini pada Allah, ya Rabb, aku memohon suatu permohonan kepadamu, sambil menangis. Apa wahai Muhammad? Aku minta aku yang mewakili seluruh umatku ketika dihisab nanti. Aku minta, aku memohon, aku mewakili seluruh umatku ketika mereka dihisab nanti. Tanya oleh Allah, kenapa engkau Muhammad meminta permintaan tersebut? Dijawab oleh Muhammad, ya Rabb, aku takut mereka itu sampai disebutkan dosa-dosanya kedengaran sama orang lain, dia malu kepada orang lain, biarkan aku yang menanggung malunya. Sampai sebegitu. Tapi apa jawabannya Allah? Ya Muhammad, aku lebih rahmat, lebih kasih, mengasihi kepada umatmu lebih daripada kamu. Biarkan aku yang mengurusnya. Kenapa ya Rabb? Karena aku ingin umatmu itu aku ampuni dosanya. Saya cinta pada Muhammad, saya berani mati. Muhammad akan menoleh kepada kita. Nabi Muhammad akan melihat kepada kita. Kasih sayangnya akan tampak kepada kita. Kita mohon pada Allah, ya Allah, kami datang semua ke tempat ini ya Allah, tidak ada lain. Yang kami inginkan hanya rahmatmu ya Allah, hanya kasih sayangmu ya Allah. Kami datang ke tempat ini ya Allah banyak dengan dosa ya Allah. Kami datang bukan untuk seorang walimu ya Allah. Kalau untuk seorang walimu saja dikatakan oleh para ulama, kalau kita datang haulnya seorang wali, 70 hajatnya dikabulkan. Apalagi kalau kita datang sekarang bukan untuk seorang wali, tapi untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau biarkan kami ya Allah datang ke tempat ini kecuali pasti kami yakin Engkau pasti akan memuliakannya ya Allah. Kami yakin tidak ada seorang pun di antara kami yang datang ke tempat ini dengan dosa yang begitu banyak, kecuali setelah keluar dari tempat ini semuanya dosanya diampunkan, semuanya dosanya dihapuskan. Ya Allah, hapuskan dosanya dan kemudian jaga sampai akhir hayatnya ya Allah. Jangan sampai kami terulang. Capek kami itu menghadapi masalah demi masalah, capek kami menghadapi problema demi problema, capek hati kami ini sakit ya Allah. Biarkan kami merasakan bahagia denganmu dan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah rubahlah keadaan kami. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya muhawwil ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya muhawwil ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya Allah, kami datang semua ke rumahmu ya Allah.
yang kami berusaha untuk membangunnya walaupun sekian tahun lamanya, yang kalau seumpama kami dengar sampai kami umumkan atau ada orang di daerah lainnya mendengar bahwasanya masjid ini dibangun sampai 15 tahun lamanya atau 7 tahun lamanya, alangkah kasihannya masjid sampai 7 tahun baru terbangun. Ya Allah, walaupun itu semuanya dikatakan orang seperti itu, tetap kami ingin membangun rumah-Mu ya Allah. Walaupun dengan susah payah kami membangunnya ya Allah, harapan kami adalah kami selalu menjadi tamu-Mu ya Allah. Sekarang kami datang ke dalam rumah ini, kami datang ke masjid-Mu ya Allah. Hasya wa kalaka, Engkau memerintahkan melalui Nabi-Mu Muhammad SAW bahwasanya barometer keimanan adalah orang yang menerima tamu, orang yang menghormat tamu, orang yang menjamu tamu, orang yang memuliakan tamu. Kami semua adalah tamu-Mu ya Allah. Kami yakin bahwa Engkau tidak akan menghinakan tamu-Mu ya Rabb, tidak akan menolak tamu-Mu ya Rabb, dan kami yakin ya Rabb, insyaallah dengan rahmat-Mu kami keluar semuanya masing-masing, hajat kami semuanya dikabulkan. Yang sakit Allah sembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan. Ya Allah, yang di antara kita sudah datang waktunya dan belum mendapatkan jodoh, ya Allah berikan jodoh. Di antara kita yang sudah datang waktunya untuk mendapatkan keturunan tapi belum datang keturunannya, ya Allah berikan keturunan. Ya Allah, di antara kita yang belum yakin dengan Nabi Muhammad, berikan keyakinan. Ya Allah, di antara kita yang belum yakin dengan rezeki sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala, berikan keyakinan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang yakin bahwasanya kehidupan bukan untuk di dunia ini. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pada saat-saat semacam ini di masa hidupnya, beliau telah menyampaikan kepada kita, laisa huna mau'iduna, laisa huna mau'iduna, bukan di sini tempat kita berkumpul, bukan di sini tempat kita itu berkumpul-kumpul, duduk-duduk, tapi nanti di akhirat aku tunggu kalian semuanya untuk meminum daripada telaga Al-Kautsarku. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang meminum daripada telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Sebelum saya tutup, saya berikan kenang-kenangan sebuah salawat, dan itu juga merupakan rahmatnya Nabi Muhammad untuk umat ini. Tahun 2016, salah satu daripada putra ayah saya bermimpi Nabi Muhammad tepat pada malam 10 Muharram. Dalam mimpinya Nabi Muhammad mengajarkan salawat. Lalu Nabi SAW berkata kepada bermimpi, yang baca salawat ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengkabulkan hajat, mudahkan urusan, melampaukan segala kesulitan, menggapai segala harapan, menghindari segala hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Mujarab, dibaca orang nggak punya cepat kayanya, dibaca orang kaya barokah hartanya, dibaca orang sakit sembuh penyakitnya. Bahkan di pondok kami hampir setiap minggu bergantian yang mimpi Rasulullah. Mujarab untuk bermimpi Nabi asalkan hatinya bersih. Saya akan bacakan, antum ikuti. Kalau semua ingin mendapatkan salawat ini tinggal buka di Google salawat Busra Habib Hikab, insyaallah keluar. Ayo saya bacakan, kemudian saya akan ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya ada di sini. Saya berikan ijazah untuk membacanya, dan saya berikan ijazah untuk memberikan ijazah kepada yang lainnya. Silakan, tapi jangan sampai dikomersilkan, karena itu adalah salawatnya Nabi Muhammad. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Dan ayo kita baca 3 kali salawat itu dengan nada yang disenangi oleh Nabi Muhammad. Satu bulan yang lalu ada seorang yang melihat Nabi SAW ketika dibaca salawat ini dengan nada tersebut hadir, dan beliau sangat senang kalau salawat itu dibaca dengan nada itu. Saya akan baca 3 kali dengan harapan kita memohon pada Allah Ta'ala dengan salawat Busra, semoga segala macam wabah terutama corona diangkat oleh Allah Ta'ala, segala macam bencana dan musibah diangkat daripada tanah negeri kita yang kita cintai ini oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita semuanya dirubah keadaannya menjadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم آخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.